Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Subaida. Jadi saya akan memulai video ini dengan sebuah pernyataan. Pasti di antara teman-teman sekalian sering merasakan bingung, merenung soal gimana sih caranya berbicara di depan umum agar tidak gugup dan tidak nervous, keringat dingin dan lain sebagainya. Oke, jadi di video ini kita akan membahas tentang itu, teknik public speaking, teknik berbicara di depan umum. So, ini dia teknik public speaking. Jadi, ketika konten dan materinya sudah jadi, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan di depan panggung agar pembicaraan kita menarik dan message yang kita sampaikan bisa sampai di pikiran dan hatinya audiens. Jadi, dalam teknik public speaking ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu look dan juga audio. Jadi sama nih, kalau kita mau buat video, look dan juga audionya harus kita perhatikan. Nah, untuk membuat keduanya ini tampil lebih menarik, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kepercayaan diri, yang kedua teknik vokal, kemudian gesture dan juga ekspresi, dan kemudian dibumbui dengan komunikatif. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah percaya diri. Jadi buat aku, kepercayaan diri itu adalah sangat-sangat penting dalam public speaking. Itu adalah akarnya public speaking. Ketika kalian sudah berhasil deal with it, sudah punya the right amount of confidence untuk berbicara di depan umum, jadi kalian akan mudah untuk menyesuaikan diri ketika berada di depan panggung. Begitupun sebaliknya, kalau kepercayaan diri kalian belum firm, maka kalian akan sangat sulit untuk berinteraksi dengan audiens. Dan di teknik kepercayaan diri ini ada 2 hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kurang pedehnya kita. Yang pertama adalah perbanyak latihan, dan yang kedua adalah jam terbang. Semakin banyak latihan yang kita lakukan, itu akan semakin membantu kita untuk mengurangi disonansi atau kecemasan dalam berbicara di depan umum. Begitupun yang kedua yaitu jam terbang. Semakin banyak jam terbang yang kalian lakukan, itu akan menopang latihan yang kalian lakukan. Kemudian yang kedua adalah teknik vokal. Nah, teknik vokal ini juga sangat penting karena itu akan menentukan gaya kalian saat berbicara di depan umum atau di depan panggung. Dan ada 4 hal at least yang harus kita perhatikan dalam teknik vokal ini. Yang pertama adalah volume. Kemudian yang kedua adalah speed atau kecepatan berbicara. Kemudian yang ketiga adalah artikulasi dan juga intonasi. Nah, yang pertama adalah volume. Ketika kalian saat berbicara di depan umum memakai mikrofon, usahakan jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Karena kalau terlalu dekat dan suaranya akan keras, itu akan membuat telinga audiens terasa sakit saat mendengarkan kita berbicara. Kemudian jangan terlalu jauh karena audiens akan berusaha untuk mendengarkan yang kita bicarakan. Kemudian yang kedua adalah speed atau kecepatan berbicara. Nah, di dalam teknik kecepatan speed ini yang kita perhatikan, yang pertama adalah audiensnya. Kalau misalkan audiensnya itu sudah agak tua atau kurang bisa untuk memahami apa yang kita bicarakan, jadi kita bisa menggunakan speed dengan kita bisa menggunakan speed dengan cara lambat, dengan cara menjelaskan dengan perlahan-lahan agar audiens bisa lebih paham. Begitupun sebaliknya. Nah, tetapi yang paling penting di sini adalah yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Baik. Kemudian yang ketiga adalah artikulasi. Artikulasi ini sangat penting. Ketika kalian berbicara a, i, u, e, o, harus jelas. Jangan a, i, u, e, o. Itu salah. Harus jelas. Ketika kalian mengatakan a, seperti itu. Kemudian intonasi. Nah, intonasi ini sangat penting karena itu sangat mempengaruhi gaya kalian saat berbicara. Upayakan jangan datar-datar saja, karena yang datar-datar saja itu bosan. It's gonna be so boring, you know.
Oke. Nah, yang ketiga adalah gesture dan juga ekspresi. Nah, gesture atau gerak tubuh ini, ekspresi itu sangat penting karena itu adalah teknik yang sangat mempengaruhi bosan tidaknya audiens melihat kita saat berbicara. Jika kita kita bisa melakukan gesture dengan tangan, kemudian kepala dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus digerakkan sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Jadi tidak asal-asal juga dalam berbicara, tetapi harus menyesuaikan antara gerak tubuh dan juga apa yang kita bahas dan apa yang kita bicarakan. Nah, kemudian yang keempat adalah komunikatif. Nah, komunikatif ini yang sangat perlu juga kita perhatikan karena dalam komunikatif itu adalah merupakan bumbu-bumbu kita dalam berbicara di depan umum. Dan untuk mengembangkan komunikatif ini, tentunya yang pertama yang kita lakukan adalah memperbanyak pengetahuan, mencari referensi, mencari pengetahuan, memperluas pengetahuan tentang hal topik yang akan kita bahas. Oke guys, jadi cukup sekian dulu untuk video kita kali ini, vlog kita kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.